Hai semuanya, halo. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, bacaan ini sifatnya general reading dan fun reading, yang mana bisa saja ini resonate teman-teman, bisa juga nggak resonate. Terima kasih sudah menonton video dari aku. Jangan lupa di subscribe. Kita lihat yuk, seperti apa saat ini seseorang yang memikirkan kamu keadaannya. Oke, aku lihat seseorang ini dalam keadaan susah ya. Betul, ini aku nggak ngarang-ngarang ya. The Judgment, dia lagi susah hati, lagi banyak pikiran, banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Entah mungkin dia ada banyak kegagalan atau ada sesuatu kesalahan yang dia lakukan membuat diri dia tuh susah banget buat menggapai cita-cita ya, bahkan mungkin menghindar dari masalah sulit banget. Makanya dia saat ini lagi fokus ibadah ya. Seseorang yang saat ini memikirkan kamu. Kondisinya teman-teman, di sini aku melihat dia ingin, kalian sudah tidak komunikasi ya, ada fake absurd. Ini mikirin kamu terus ya, seseorang yang pernah punya hubungan sama kamu sampai detik ini ya, sampai detik ini dia selalu mencari tahu tentang kamu. Dia masih punya perasaan loh. Pikirannya ini nggak pernah rusak, ya, tergilas oleh waktu. Kalau kalian sudah nggak lagi ketemuan, udah nggak lagi komunikasi ya by phone ataupun mungkin ya hal lain yang bisa digunakan untuk komunikasi, orangnya masih terus kepikiran kamu. Bahkan ide-ide brilian yang dia ciptakan ya, kesuksesannya satu demi satu tuh terjadi itu atas dia lihat kamu, bagaimana cara kamu bicara, bagaimana cara kamu berpikir. Dia sering mencari tahu tentang bagaimana kamu mengutarakan sesuatu kebenaran atau membicarakan tentang ilmu. Dia tuh sering nyontek, menjiplak gitu ya. Jadi hal tersebut yang membuat diri dia ini sampai detik ini masih sering kepikiran kamu. Kok kamu pinter banget gitu, dia mikir ya, jago banget merangkai kata-kata atau memikirkan sesuatu yang sifatnya orang lain nggak pernah bisa nebak. Tapi kamu kok bukan peramal gitu ya, bukan penaro, tapi kamu tuh tahu semuanya gitu tentang kehidupan orang, bahkan orang itu yang belum pernah kamu temui ya, apalagi yang sudah kenal sama kamu. Kamu tuh kayak mudah banget buat ngebantu mereka, dan ini membuat dia selalu nyontek cara kamu bisa sukses ya, karena dia juga pengen sukses teman-teman. Seseorang yang saat ini memikirkan kamu, pernah menjalin hubungan sama kamu, dan sampai detik ini dia masih sering ngikutin cara kamu menyampaikan ilmu, cara kamu bersosialisasi dengan media sosial atau masyarakat ya. Dia sering nyontek, mungkin kamu adalah seorang yang pinter, seorang yang rajin ya mengupload segala sesuatunya ke media sosial, sehingga ada bukti otentik ya yang bisa dia pelajari ya. Akhirnya kalaupun dia nggak mampu gitu untuk mengingat atau untuk mempelajarinya, akhirnya menjiplak ya. Seperti itu ya, di fake absurd. Seseorang ini masih terus mikirin kamu, dan belakangan ini dia teman-teman sering menghayalkan kamu ya, menghayalkan kamu karena sudah tidak bisa lagi kayak kesusahan membuat ngedapetin kamu ya. Banyak halangan, banyak rintangan. Sepertinya kamu adalah sosok yang sudah tidak bisa gampang lagi dirayu, mudah sekali untuk minta maaf dan kamu maafin ya. Tapi dia sekarang lebih banyak, lebih asik melamunkan kamu. Jadi kalau dia pingin pingin hari-harinya tenang, damai, ini sebelum dia ngelakuin aktivitas ya, dia tuh ngayalin teman-teman gitu ya, seperti apa keinginannya dia ke kamu ya, bagaimana dia memperlakukan kamu di hayalannya dia, dan itu membuat dia bahagia. Dan pada saat dia membuka mata atau dia beraktivitas, dia lebih semangat, dia lebih kayak ikhlas ya, lebih kayak bisa berjalan dengan percaya diri. Tapi orang yang mikirin kamu ini ya masih ada rasa cinta sama kamu sampai detik ini, meskipun ada halangan di hubungan kalian ya. Ini yang membuat dia sakit dan membuat dia kesusahan untuk
mengejar kamu itu karena halangan tersebut. Nih, jangan-jangan terindikasi sudah memiliki pasangan lagi nih, seseorang yang saat ini memikirkan kamu. Oke. Dia adalah seseorang yang betul kan, yang mungkin baru saja putus dari kamu, ya, atau baru saja bertengkar dengan kamu. Seseorang ini saat ini memiliki niat, memiliki keinginan untuk merubah nasibnya, untuk merubah perilakunya, ya, agar dia bisa mendapatkan kamu kembali. Dia mau melupakan semua nih, ya. Mungkin kamu ada omongan atau tindakan yang nyakitin hati dia, yang bikin dia mungkin juga terluka dan menjauh dari kamu. Saat ini dia pengen ngelupain itu semua. Setelah dia menghayal, dia pengen ngelupain itu semua. Dia pengen ngejalin hubungan lagi dengan kamu, tapi yang baru gitu ya, dengan etikanya dia yang baru gitu. Dia nggak mau ngelepasin kamu gitu, justru dia mau berubah aja, tapi memaafkan semua apa yang sudah terjadi di antara kamu dan dia. Kalau dia punya banyak kesalahan gitu ya, dia mau berubah gitu. Dan di sini aku lihat memang dia kayak banyak mendekatkan diri sama Sang Pencipta ya, karena di sini dia memang sedang mengejar keberuntungan dalam kehidupannya dia, entah karir atau hal lainnya, tapi memang saat ini dia fokus ya, ingin kembali mengejar kamu. Well of Fortune. Ada kemungkinan besar teman-teman, orang yang saat ini mikirin kamu dan pernah menjalin hubungan sama kamu akan kembali ya, dalam waktu dekat ini akan mengejar kamu, akan melakukan sesuatu yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Dia belum ingin kehilangan kamu. Dan guys ya, seseorang ini udah punya pasangan, tapinya ya sudah menikah ini. Udah punya anak juga. Entah kamu atau dia nih, kalian single parent ya, atau sama-sama udah punya pasangan, atau salah satu udah punya pasangan nih. Sampai detik ini guys, dia mikirin kamu ya, emang masih suka sama kamu, masih sayang ya. Tapi ya memang kendala atau halangannya itu adalah ini loh ya, susah buat ngebahagiain kamu, karena ternyata dia juga punya hal yang lain gitu yang harus dia jaga. Tapi di sini teman-teman, dia merasa dia itu cool, merasa dia itu hebat, merasa dia mampu. Sampai detik ini ya, dia masih ada rasa sayang itu. Dan kayak lagi mikir kapan ya gitu ya bisa lagi tersambung, atau dia lagi nyusun sebuah rencana nih. Karena yang aku lihat di Wheel of Fortune, dia mau ada pergerakan ke kamu, karena dia masih apa sih, ada rasa ya, masih gede banget gitu sampai Wheel of Fortune-nya tuh keluar. Dia memang berharap takdir ini masih bisa mempertemukan kamu dengan dia. Tapi ini yang bahaya sih kataku ya. Ini yang bahaya ya. Mungkin ini single parent sih lebih cocoknya gitu ya, karena sama-sama perempuan ya. Sama-sama perempuan. Jadi intinya kamu single parent atau dia yang single parent ya. Dia berharap banget sih bisa bersatu dengan kamu dan pengen cepat banget nih, atau memang dia bergerak ke kamu, dia menuju ke kamu karena kalian baru menikah ya. Jangan-jangan seperti itu, tapi ada kendala, ada sesuatu hal yang menyebabkan kalian saat ini sering berantem ya. Ini ada sesuatu yang terjadi di masa lalu dia ya, yang membuat kamu mungkin cemburu atau salah paham, yang akhirnya di hubungan ini hubungannya rusak ya. Sekarang nih kamu baru menikah sama dia, atau baru saja menjalin sebuah hubungan, tapi ada tragedi gitu ya. Ada tragedi, mungkin kisah-kisah masa lalu dia datang kembali merusak pemikiran kamu, merusak batin kamu, sehingga di sini mungkin kamu juga sering banyak diem dan kayak mau melarikan diri dari dia ya. Tapi yang aku lihat di sini kamu dan dia ini akan masih ada harapan kembali ya, karena dia masih kepingin menjalin hubungan lagi, dan dia mau berusaha untuk memperbaiki. Jadi dia nggak mau sampai terpengaruh nih gara-gara hal yang lalu membuat hubungan kalian hancur. Dia nggak mau. Di sini dia mau berubah. Kalau memang dia salah, dia mau berubah karena dia tidak mau kehilangan kamu. Dia sangat sayang sama kamu. Makanya nanti dia mikir nih, kamu tuh nggak bakalan pergi, kamu tuh nggak bakalan banyak
ngomong, "Aku pergi nih," ya, "Aku tinggalin nih." Nah, hati-hati ya teman-teman. Soalnya dia punya pemikiran nanti kamu, biarin kamu nanti dikasih anak dulu deh, biar kamu nanti nggak pergi dari dia. Tuh, hati-hati ya. Kalau ini yang belum menikah nih, hati-hati. Takutnya dia menikahi kamu, hanya supaya kamu tuh nggak bisa kemana-mana gitu ya. Padahal dia tidak punya waktu sama kamu, dia punya waktunya sama keluarganya atau sama kesenangannya dia bisa pekerjaan, bisa hobi gitu ya, atau dia punya bisnis gitu ya, sama aja pekerjaan ya. Atau dia punya partner yang memang seringnya keluar terus ya, jadi supaya dia itu nggak banyak dilarang ke sana ke sini, akhirnya dinikahin kayak buru-buru itu supaya kamu tuh diem gitu ya, supaya kamu tuh nggak banyak komplain gitu ya. Sebenarnya dia juga sayang sama kamu, tapi dia nggak suka mungkin kamu terlalu bawel atau mungkin terlalu pencemburu atau curiganya gede banget. Jadi dengan alasan seperti ini bisa meredam kecerewetan kamu di dalam hubungan ini ya, marah-marah kamu. Dia takut kehilangan kamu dan di sini dia nampaknya mau berubah gitu ya dari sikapnya dia yang mungkin dia sadar ya itu salah ya, dia sadar karena sikap dia hubungan kalian saat ini kayak renggang ya, apalagi yang udah baru nikah renggang, banyak cemburu, banyak curiga. Ya sebenarnya orangnya sayang teman-teman, cuman dia nunggu kamu kembali pulih ya, menunggu kamu untuk bisa diajak ngobrol lagi. Dia sampai detik ini masih sayang kamu kok ya, cuman dia lagi nunggu kamu reda dulu nih marahnya, nanti dia mau ngomong. Ntar mungkin 1 bulan baru diajak ngobrol kamu ya. Lama banget nih Mas Mada, iya. Karena biasanya orang reda itu 1 bulan ya. Bisa ngelupain, tapi enggak, justru malah kebongkar semua. Ini yang aku lihat kalau kalian saat ini memang ada masalah di masa lalu ya, atau nikahnya buru-buru karena supaya kamu ini nggak diambil orang, atau mungkin supaya kamu nggak curigaan terus, dianya kecapean. Padahal emang dia sayang sama kamu, tapi rewelnya kamu itu bikin beban buat dia, seperti itu. Dan saat ini ya sampai detik ini dia suka mikirin kamu, kenapa gitu ya, kamu kok sering diem, sering melamun, sering sedih, ada yang salah dari dia atau gimana. Dia nggak enak hati, dan dia juga nggak bisa ngerayu kamu itu karena dia memang orangnya apa sih, kayak easy going gitu loh, kayak ih males banget sih gitu, kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Jadi akhirnya dia tuh susah buat dengerin kamu curhat ya. Terus kalau dia curhat ke kamu, dia fokusnya bukan dengerin tapi ngasih saran terus ya nih. Jadi kamunya bukannya bahagia tambah jengkel hati ya. Jadi pengen ngejauh dari dia. Dan satu lagi, seseorang yang memikirkan kamu saat ini, dia pingin kamu seperti apa yang dia inginkan, seperti di awal dulu kalian kenal, seperti di awal dulu kalian saling menyayangi. Dia pingin kamu kembali lagi seperti dulu dia kenal kamu pertama kali, dan dia sangat mencintai kamu. Dan sampai detik ini ya dia masih sering mikirin kamu ya, karena dia ingin cari tahu bagaimana cara naklukin kamu supaya hubungan ini bertambah lama, bertambah baik, bertambah naik gitu ya. Jadi dia sedang memikirkan caranya, apa dia banyak mengalah, apa dia harus banyak memberikan hadiah. Dia sedang mempelajari sikap kamu, dia sedang mempelajari kesalahannya dia ya. Karena apa? Dia pingin hidup bahagia bersama denganmu ya, tanpa ada embel-embel masa lalu atau sesuatu mungkin yang membuat kamu selalu cemburu atau yang membuat dia selalu marah gitu ya. Mungkin kamu single parent ya, sudah punya anak, sudah punya, terus bawa orang tua, mungkin menikah ya, kalian bawa orang tua atau kamu bawa orang tua kamu hidup bersama dengan dia gitu ya, dan kamu ada anak dan dia sering ngambek, sering nggak pernah diperhatiin, ini hati-hati juga gitu ya. Itu sebetulnya orang yang saat ini sedang mikirin kamu tuh butuh perhatian ekstra, dan dia tipe orang yang eh, pinginnya diperhatiin. Dia punya energi gairahnya tinggi nih teman-teman ya, seksnya gede di sini ya. Ada Scorpio dan juga ada Sagittarius ya, terus ada Libra dan juga ada Aries ya. Tetapi di sini karena kamu banyak deket sama anakmu atau orang tuamu, bikin dia itu nggak bisa gitu ya,
nggak bisa sayang-sayangan sama kamu, ini lama banget gitu, bikin dia kesel. Akhirnya dia tuh kayak sering ngadat dan sering hilang-hilangan, tapi sebetulnya dia sayang sama kamu dan dia susah banget buat ninggalin kamu sampai detik ini ya. Oke teman-teman semuanya, kita lihat ini rising dari zodiak apa. Ada Aries ya, tadi udah aku bilang. Terus Gemini dan Pisces, Scorpio. Tambahannya ya, tadi di awal sudah. Dan button of the deck-nya nih tuh ya, apapun nanti yang jadi cita-cita dia ke kamu nih akan tercapai. Misalkan dia pengen kembali lagi ke kamu ya, memperbaiki hubungan, ini akan tercapai jalannya. Jika kalau sudah menikah ya, ini akan digerakkan oleh semesta dan direstui. Tapi kalau kalian masih pacaran, di sini hati-hati ya. Jangan gampang sakit hati, jangan gampang tersinggung kalau dia ada sesuatu yang jelek di masa lalunya ya, agar kamu di masa depan bersama dengan dia tuh nggak banyak baper. Jadi banyak dibuanglah yang jelek-jelek di hati, jangan kepikiran terus ya. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, coba dekatkan diri kepada Tuhan. Semoga dengan hal seperti itu kamu bisa menerima nih ya, menerima dengan damai dia kekurangannya apa, bahkan mungkin ada kelebihan dari dia tuh apa. Kamu jangan pingin lebihnya aja, atau dia ke kamu ya, berharap kamu bisa menyayangi dia, mencintai dia, melihat dia kalau dia tuh sayang banget sama kamu. Jadi kamu nggak nyalahin dia, nggak sayang terus, kepinginnya kamu berubah jadi lemah lembut. Bukan berarti kamu bisa dimarah-marahin dia atau bisa diperalat, enggak, tapi dia pingin balance ya. Sampai detik ini seseorang yang memikirkan kamu, sangat ingin sukses ya, hubungan ini dibawa ke masa depan. Di sini dia masih butuh kamu, masih butuh support dari kamu, dan dia juga tidak mau melihat apapun lagi yang ada di belakang, dan dia mau lihat ke depan bersama dengan kamu, hidup yang baru ya, menggapai cita-cita yang ingin kalian gapai bersama. Oke teman-teman semuanya, ini Aquarius ya, yang terakhir. Ini untuk nama atau panggilan kalian, panggilan sayang kalian. Ada KF, G, ada H, S, A, M, R, X, C, N, P, T, L, C. Guys, kalau ada salah-salah kata mohon maaf lahir dan batin. Kalau kalian suka videonya jangan lupa klik tombol like-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semua.